Perkenalkan, saya Igusti Putuadi Swardika Putra. Saya dosen Prodi D3 Teknik Sipil di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya ada menggambar teknik, estimasi biaya, dan praktek kerja acuan dan perancah. Dalam video kali ini saya akan menampilkan pengajaran pada mata kuliah praktek kerja acuan dan perancah yang merupakan salah satu mata kuliah praktek yang didapatkan mahasiswa pada semester 2. Tentunya dalam mata kuliah praktek pembelajaran dilakukan sedikit berbeda dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Karena Politeknik Negeri Bali dan Politeknik pada umumnya merupakan perguruan tinggi vokasi, jadi mata kuliah praktek lebih mendominasi dibanding mata kuliah teori. Dalam pengajaran praktek pada jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali dijadwalkan dengan jadwal blok yang di setiap mata kuliah praktek mendapatkan jadwal pembelajaran selama 2 minggu full. Capaian pembelajaran dari praktek kerja acuan dan perancah diantaranya ada yang pertama itu mahasiswa mampu memahami alat dan bahan pekerjaan acuan dan perancah. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang acuan dan perancah bangunan gedung. Yang ketiga, ada mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan material dari pekerjaan acuan dan perancah bangunan gedung. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami tahapan dan metode pekerjaan acuan dan perancah bangunan gedung. Materi yang disampaikan selama pembelajaran itu ada kita bagi dalam 3 poin. Yang pertama ada definisi pekerjaan acuan perancah beserta alat dan bahannya. Poin kedua ada proses pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Poin ketiga ada metode pekerjaan acuan dan perancah dalam pembangunan sebuah gedung. Di antaranya ada pekerjaan fondasi, pekerjaan slup, pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, dan pekerjaan tangga. Metode perkuliahan kita lakukan pembelajaran dilakukan dengan metode pengajaran teori pengantar sebelum praktek dilakukan di workshop yang dilaksanakan dengan cara offline di dalam kelas. Penyampaian materi teori berupa alat, bahan yang dibutuhkan dalam bekerja, metode pekerjaan, serta cara perhitungan material yang akan digunakan dalam praktek. Selama proses praktek kerja di workshop juga dilakukan diskusi 2 arah untuk mengevaluasi pengaplikasian teori yang sudah disampaikan di kelas, sehingga mahasiswa benar-benar dapat memahami secara utuh konsep hingga metode kerja di setiap pekerjaan maupun proses praktek kerja yang dilakukan di workshop. Adapun penilaian kompetensi mahasiswa kita bagi menjadi 4 poin di sini. Yang pertama ada proses dan hasil kerja itu 50%. Jadi selama proses selama 2 minggu dan kita melihat hasil kerjanya, itu yang kita nilai. Poin kedua ada tes akhir. Tes akhir dilakukan setelah 2 minggu praktek dilakukan, itu ada 15%. Ada laporan praktek juga dikumpulkan di akhir pembelajaran, itu 15%. Dan terakhir ada sikap dan absensi, itu sebanyak 20%. Tangga. Sebelumnya udah pernah kalian gambar tangga kemarin mungkin di gambar apa ya? Gambar teknik. Gambar teknik lantai 1. Ya. Mungkin ada yang udah pernah gambar tangga sebelumnya. Siapa yang dari SMK? Enggak. Biasanya kalau dari SMK kan udah pernah atau enggak, setidaknya udah tahu lah. Tangga. Yang pertama saya masuk ke jenis ya. Jenis tangga apa aja yang kalian tahu? Atau bentuknya bisa kita bilang? Bentuk L, lagi bentuk U, ya, tangga melingkar. Ya, jadi yang paling umum sebenarnya 2 ini. Tangga L. Ya,
Ya, L dan U. Kalau untuk di bangunan umumnya. Nah, untuk yang di workshop kita akan buat tanggal apa? Dari bawah ini ya, gambar kerjanya. Tidak ada sana? Ada harusnya. Jadi kalau saya buat potongan anak tangganya, 9 anak tangga. Di sini ada 9 anak tangga. Nah, ini kalau kita pakai metode yang pertama, karena sekarang di workshop kita pakai metode yang pertama, kita tentukan dulu tingginya. Kita pakai 17,5, dapatnya 18 anak tangga. Nah, misalnya kalau kalian ingin buat 21 anak tangga misalnya, ya tinggal kalian bagi aja nanti 350 dibagi 21. Dia dapat sekian. Yang penting tingginya nanti tidak melebihi atau kurang dari ini. Ya, mana dia tuh? Ini. Dalam merencanakan anak tangga nanti kalian tidak boleh lupa ya. Tidak boleh kalian misalnya kalian buat di sini tingginya 17,5. Ya sampai atas harus 17,5. Tidak boleh ada yang beda. Kadang-kadang kan ada buat tangga di bawah, entah dia di langkah awal atau langkah terakhir dia dibuat sisanya. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayak gitu? Misalnya kita buat di sini 15, tapi di sini 20 dia selanjutnya. Apa yang terjadi kira-kira? Misalnya kita buat di sini 15, tapi di anak-anak selanjutnya tingginya 20 dia. Apa yang terjadi kira-kira kalau kayak gitu? Ya, karena otak kita biasanya kalau mulai naik tangga itu ya pasti sudah tersetting segitu dia. Kalau satu kalian bedakan dia tingginya, ya nanti pasti kita akan kaget karena memori awal kita ya segitu tingginya. Jadi kalau yang selanjutnya beda ya pasti tersandung. Ya. Itulah fungsinya BODES. Misalnya kalau kalian buat perencanaan dari bawah ya 15 tingginya sampai ke BODES, di sini kalian pakai 20 boleh. Ya, karena BODES ini fungsinya adalah tempat untuk istirahat. Ada syarat lagi kalian baca di sana untuk bangunan rumah dan bangunan umum. Ya, kalau bangunan rumah dia lebarnya 80 sampai 100. Kalau bangunan umum biasanya dia lebih dari 1 meter dia lebar. Kenapa seperti itu kira-kira? Ya, kalau bangunan umum perhitungannya banyak orang bergelang di sana. Ya, nggak kayak di rumah kita bisa pakai bergantian. Jadi itu harus kalian ingat juga. Kalau di rumah kita buat tangganya terlalu lebar, ya pastinya akan menghabiskan banyak space. Pasang boplang di sini, boplang setempat, mungkin kayaknya udah terpasang sebenarnya besar di bagian ini, sama di bagian ini, ya, sama lagi satu di bagian ini. Nah ini boplang setempatnya ada 1, 2, 3. Itu kayaknya sudah terpasang sana. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengukur. Apanya diukur pertama kali? Kira-kira? Panjang. Panjang mana? Panjang yang mana? Panjang ini? Oke, bisa kalian ukur perpanjangan, tapi kita harus masang benang dulu. Ya, benang yang harus kita pasang untuk mencari titik ini. Ya, biar dapat titiknya ini, berarti kita harus pasang benang dari sini. Ini kita tarik sini benang itu. Sebelum narik benang, kita harus mencari posisi tinggi BODES dulu. Ya. Nah, dari 3,5 ini kalian bagi 2 dulu nanti. Ya, berarti ini tingginya 175. Tapi ingat 175 itu adalah top cornya nanti. Top cor itu berarti atasnya beton. Sedangkan kita sekarang akan membuat cetakan betonnya.
Ya, kalau cetakan berapa double platnya? 12. Ya, kita anggaplah ini kita akan buat 12 cm. Berarti kita harus turunkan yang dari pengukur 175 itu diturunkan lagi 12 cm. Dapatnya kurang lebih nanti kalau kita ukur dari bawah ini 163. Nah, dalam mengukur itu kalian ukur dari atas atau dari bawah? Ini untuk ini nih. Ukurnya dari lantai atau dari top balok kemarin yang kalian buat tuh? Ayo, dari atas atau dari bawah ukurnya? Nah, kenapa dari atas? Ya, sini. Kalau kemarin kenapa kita ngegunting? Karena kita kerjanya di atas, sedangkan kita buat kolomnya dari bawah. Ya, makanya kita harus pindahkan dia dulu ke bawah titiknya itu. Kalau sekarang udah di atas kita kerjanya nggak perlu kita ngapain mau pindah ke bawah. Ya. Nah, setelah kamu udah nanti masang bordasnya, baru kita ngerjakan yang ini dulu, baru ini nanti. Ya. Nah, untuk ini nanti untuk tangga, bising tangga di mana aja dia bisingnya. Ini nih udah paham belum? Nanti saya kasih kesempatan kalian di workshop untuk ngeset sendiri dulu, sama kayak kemarin. Ini dulu. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Atau mungkin kalian harus catat gininya, langkah-langkahnya biar nanti nggak lupa lagi. Itu apa nih? Dapat piringnya. Tulis aja di depan gini ya dulu. Siapa kuliah senawang rumus sudah koras ini. Akulator aku yang sini nih. Ya di depannya. Nanti sebenarnya itu simpel aja ya. Kalau kalian dapat punya gambar kerjanya, apalagi dalam bentuk AutoCAD, nanti tinggal kalian keluarin aja dimensinya di AutoCAD. Dapat dah gini ya. Tapi ada beberapa kasus kalau kalian nanti di lapangan bawa gambar kerja, ada ukurannya ya. Harus tahu caranya untuk hitung kira-kira. Langsungnya tulis dulu. Apa hasilnya? Hah? 157,5. 157,5 nih 270. Miringnya berapa ya teh? Kalau kayak gitu. Ini caranya. Gimana caranya? Caranya gimana? Ya itu karena tulis tulis rumusnya. Gimana rumusnya? Yang lain tahu. Hah? Yang lain paham. Pangman sudah berapa hasilnya? 312. Pangman 312 ini caranya. Hah? 312 mana? 312 mana? Kurang lebih. Gimana caranya dapat segitu? Tuh, ya. Kalkulasi. Masih ada yang bingung nggak nih buat ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, jadi nanti panjang ini berarti 312 kurang lebih. Ya. Kalian juga nanti harus mengukur ini nanti ya, kalau di bawah berarti 1,3, ini borda 1 meter kurang lebih. Kan ini posisi tangga di bawah nanti. Ya ini kalian ukur juga nanti. Kalian harus pasang paku di sini untuk narik benang ya. Nah benang ini kurang lebih nanti harus dapatnya 312. Ya. Jadi ini untuk dindingnya. Berarti dinding ada berapa buah yang kita buat seperti ini nanti? 2. Hah? 4. Ya, ada 4 buah.
Selanjutnya ada lantai. Ini nanti kalian gini aja kalau kita gambarkan apa tegaknya berarti gini aja ya. Ini 40, ini 312. Kalau lantainya gimana? Kalau saya gambarkan tegak dia kurang lebih seperti ini. Kalau lantai berarti lebarnya berapa? 100. Panjangnya? Hah? Gua dulu 312 ya. Nah sama nanti di bawahnya ini ikutin miring ini juga ya. Posisinya ini ya. Jadi nanti untuk dinding kita pakai dia pengakunya dua aja. Jadi ada unsur pengaku di sini sama di sini. Ya. Terus untuk lantai kita pakai pengaku ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya gini aja ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada untuk anak tangga. Kalau anak tangga saya buat tampak depannya dia ini berarti ini berapa buah kita buat untuk lantai? Ini lantai ada 2. Nah, terus sekarang anak tangga. Kalau anak tangga saya buat tampak depannya dia nanti ini juga bentuknya. Ini lebarnya berapa? Untuk anak tangga nih. Posisinya anak tangga itu di sini nanti dia begistingnya. Di bagian ini. Lebarnya 100, ya. Ini 100, ini 17,5. Jadi nanti usutnya 2 juga. Buatnya berapa? 3. Buatnya 18. Anak tangga ini 19 buah. Kenapa 19? Ya, bordes tetap ada nanti. Ya. Selanjutnya bordes. Kalau bordes ya ini untuk lantainya ada mungkin lebih nanti ya. Tapi di hitungan sekarang kita buat 1x1 aja dulu. Ya, ini lantai bordes. Kalau untuk dindingnya di bagian mana aja dinding bordes? Di bagian ini sama ini. Ya. Jadi ada ini kayak gini. Ini ada dindingnya, sini ada dinding. Untuk dinding dia ukurannya begitu. Ini dia berapa? 1 ini karena kita ngecornya 12 cm nanti ya. Ini kita buat 15 cm kurang lebih. Nah sekarang silakan kalian hitung dulu sebelum kita masuk ke workshop. Masing-masing kelompok silakan hitung dulu kebutuhannya. Apa namanya dipaskan ya, ketemu di sana baru bisa kita cor gitu. Ya. Ini kira-kira apa fungsinya? Kalian masalahnya? Ya, jadi kita kalau ngecor ya tekanan dari atas besar ya, biar ini berubah posisinya. Jadi memang harus dikunci. Sekarang udah kebayang kan gimana proses ngecor tangga ini kayak gimana? Udah ada kebayang nggak? Kira-kira buat lubang kemarin di balok tuh apa? Kan ada lubang di balok, bisa baloknya. Masih, ya. Jadi ada step untuk penulangan dari
tangga. Nah kalau di lapangan nanti ya bertahap ya, kayak kemarin saya jelaskan mungkin beberapa yang tes kemarin. Kolom itu satu berdiri, dicor dia. Ya biasanya 24 jam udah bisa kita buka. Cuma ada pemeliharaan entah dia dibungkus pakai plastik dan disiram secara berkala. Itu bisa kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Ya kalau ini kan kita simulasi sekarang. Jadi 4 kolom kita buat, langsung kita pasang balok sama plat ranting. Nah kalau di lapangan nanti setelah kolom dicor dibongkar, kolom selanjutnya dibongkar ya begitu seterusnya, baru nanti bisa kita mulai kerjakan balok. Nah kalau balok sudah kepasang itu barengan sama plat ranting. Ya itu dicor, nanti bongkarnya nggak bisa kita seperti balok kolom. Nah kalau balok sama plat ranting kita harus nunggu dia. Paling tidak kalau bentang yang kurang dari 6 meter bisa lah kita bongkar dia di waktu 14 hari atau 2 minggu. Ya itu pun kita harus tetap tunjang ya, pasang dinding sama mulai di tangga. Dan di tangga nanti kalau di lapangan kira-kira seperti ini nggak langsung dicor atau gimana bayangan kalian dulu, karena ini kan kita simulasi ya pembersihan di sini nih di paling akhirnya yang ketemu sama lah pembersihnya. Gimana kira-kira pembersihnya di sini? Langsung ketemu lantai dia begitu kita cor gitu atau gimana? Karena kalian belum pernah melihat, coba bayangan kalian aja seperti itu atau gimana? Di atas lantai dicor langsung gitu. Ya sama kayak ini berarti tinggal cor aja nih. Itu enggak? Harusnya ada apa sih? Di sini seharusnya ada fondasi. Ya. Ini ada fondasi, nanti biasanya ya fondasi kelapa ya. Jadi nyambungnya ke sana. Nanti ada besi juga spek di sini. Ya. Jadi di sini dia nyambung ke fondasi, kalau yang di atas nyambung ke balok. Jadi pegang ya ininya, strukturnya itu. Nah, itu yang harus kalian ini juga anak tangga kita pasang setelah masuk ya, apa namanya, pembersihan ya, baru kita masang anak tangganya. Jadi itu yang kira-kira berikutnya. Sekarang untuk pembongkaran di sini kita lakukan dari bawah ya, biar nggak mengganggu. Jadi di bawah kita bersihkan dulu, tangga kita bongkar, baru nanti yang di atas gitu. Biar nggak sulit kerja, biar bersih ini dulu, nanti baru yang di atas